pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017. Bersama saya Aditya Nugroho di sini. Dan rekan saya? Saya Dwi. Dwi siapa, Wi? Dwi Priscilla. Iya. Ya, biasa seperti sebelumnya, sebelum kita mulai, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat ditangkap dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Robert dari Pak Antonius atas konfirmasinya. Kita langsung mulai saja ya. Untuk pertama ini IHSG kami perkirakan akan bergerak bearish moderate ya. Kalau kita sedikit secara teknikalnya, tampak kekuatan kenaikan semakin melemah ya. Ini tarikan yang kami harapkan terjadi sebelum libur Lebaran. Apakah sudah terjadi kemarin, dan kalaupun iya ini masih kurang terlalu tinggi tarikannya, jadi harusnya masih ada lagi, mudah-mudahan. Dan kalaupun ada itu sebaiknya dimanfaatkan untuk take profit kita, jadi mending mulai mengurangi portfolio untuk memegang posisi cash, karena kita lihat memang indikator baik stokastik maupun masih belum ada tanda-tanda pemulihan. Sementara kalau kita lihat dari foreign flow sendiri dilihat masih ada terus net sell ya. Jadi memang mereka menjaga agar harganya tidak jatuh sehingga mereka bisa jual secara perlahan sedikit, tapi sudah mulai kelihatan polanya di sini ada distribusi. Jadi mungkin bisa coba kita ikutin, tiap ada kenaikan adalah time untuk lepas, dan setiap ada koreksi yang cukup dalam mungkin dapat dimanfaatkan untuk trade buy. Tapi view kami tetap untuk jangka pendek saja, artinya tidak untuk hold jangka pendek dulu, paling tidak sampai mulai rilis laporan keuangan Q2 di sekitar bulan Juli Agustus nanti ya. Jadi sebagai katalis positif ya. Lalu untuk berita market drivers, Federal Reserve ada komentar hawkish ya. Jadi Presiden New York Fed William Dudley mengatakan bahwa pasar tenaga kerja yang ketat ujung-ujungnya akan memicu inflasi. Jadi sebelumnya kan ini cukup rendah ya inflasi ya. Jadi kalau pasar tenaga kerja sudah mulai mengetat, inflasi sudah mulai naik, yang membuat the Fed jadi akan semakin mempercepat proses untuk memperketat kebijakan moneternya. Lalu juga Charles Evans, presiden dari The Fed Chicago, inflasi yang rendah selama 16 tahun terakhir ini membuat the Fed harusnya memperlambat ya pace atau langkah untuk menaikkan suku bunganya dan mengurangi portfolio. Jadi itu harus tidak boleh terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat efeknya akan kembali negatif buat ekonomi. Lalu dari Australia juga Moody's mendowngrade rating perbankan Australia dari AAA2 menjadi AAA3, dan ini tidak terlalu banyak pengaruh ke funding mereka ya. Jadi emang tidak terlalu tinggi pengaruh dari rating ini. Kalau dari Indonesia sendiri masih minim berita ekonomi. Nanti kita akan menantikan tanggal 3 Juli ya, Wi ya. Ada inflasi, lalu juga ada manufacturing PMI, dan juga data turis. Kalau sekarang turis ini memang sedang lagi digencar oleh pemerintah. Kemarin baru saja launching 10 logo baru ya untuk mendukung Wonderful Indonesia di berbagai daerah. Mudah-mudahan target 20 juta pengunjung di tahun 2019 bisa dicapai. Nah, dari bursa regional juga masih hijau, namun tampaknya tidak terlalu kuat dukungannya. Untuk komoditi juga masih hijau, namun juga masih moderat saja. Jadi mungkin imbasnya ke kita tidak terlalu banyak. Beralih ke news. Ada apa, Wi? Untuk news hari ini dari Perdana Gapura Prima, GPRA ini akan mendistribusikan cash dividennya senilai Rp3 per share dengan payout rasionya 29%. Pada tahun 2016 ini GPRA membukukan pendapatan ini sebesar 429,2 miliar rupiah, dan laba bersihnya mencapai 43,51 miliar. Selanjutnya dari Bank Danamon. Ini Bank Danamon meluncurkan fitur online pembayaran kartu kredit melalui aplikasi mobile bankingnya. Ini diharapkan dengan adanya pelayanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna kartu kredit
terutama bagi Danamon Visa dan Mastercard untuk nominal di bawah 25 miliar rupiah. Dan ini manajemen mempercayai bahwa fasilitas ini fleksibel dan memberikan opsi secara instan dan pembayaran secara real time. Selanjutnya dari Home, Hotel Mandarin Regency, di mana mentargetkan pertumbuhan pendapatan ini tumbuh 9% menjadi 62,5 miliar dan laba bersihnya ini bisa tumbuh 45% menjadi 249 miliar pada akhir tahun 2017 nanti. Ini target ini, untuk mendapatkan target ini manajemen telah mengalokasikan sebanyak 5,8 miliar rupiah belanja modalnya dari kas internalnya. Juga Home akan merenovasi gedungnya ini dengan biaya yang mencapai 40 miliar yang akan ditopang oleh pinjaman bank. Lalu selanjutnya dari Global Teleshop atau Globe, ini mentargetkan pertumbuhan pendapatan ini mencapai 56% atau menjadi 876 miliar dan laba bersihnya ini bisa tumbuh 91%. Ini pada angka 63 miliar rupiah pada akhir tahun nanti. Untuk mendapatkan target-target tersebut, manajemen juga sudah mengambil beberapa langkah yang cukup drastis, di mana mulai menutup beberapa cabang yang mungkin tidak perform, lalu sudah merampingkan seperti restrukturisasi hutang dan merampingkan beberapa biaya seperti ada biaya bunga. Demikian untuk market news. Oke. Sedikit untuk technical rekomendasi. Nah, tadi saya sedikit browsing, namun tampaknya secara technical susah sekali cari saham yang bagus contohnya ya. Kalau kita sendiri ada kayak Ali ini sudah mulai melandai, mungkin belum konfirmasi dia breakout ke atas, mungkin akan sideways dulu dengan rentang support di kisaran 14.100 hingga rentang resisten di 14.200, tidak terlalu lebar bandnya, cuman mungkin di masa-masa seperti ini dapat dimaafkan untuk trading saja di saham Ali. Nah, sekarang ini sudah mulai mendekati area resisten, mungkin ya sempat ada masuk di kisaran 14.200, bisa coba siap-siap untuk take profit. Lalu ada apa ya kemarin ya, coba Adikarya kita lihat ya, konstruksi. Ya, ini kembali ada di area supportnya, jadi oke, agak-agak ngeri-ngeri sedap ini. Pas support di 2160 ya, supportnya kalau dia jebol di bawah, bahkan di bawah 2150, ini menjadi red alert kalau dari saya bilang. Karena peluang untuk kembali ke area di bawah 2000 ini juga terbuka, meskipun kemarin kita lihat sempat saham-saham konstruksi sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan pasca terpuruk sejak tahun 2016 lalu ya, akhir tahun ya, sampai Mei 2016 bulan Oktober sudah mulai agak bangkit, namun sejak bulan terakhir ini kembali tertekan dan sekarang ini ada di area support penting. Jika dia mampu bertahan di atas 260, maka ini masih ada peluang untuk kembali rebound ke level 24, 23. Namun jika dijebol ke bawah, maka kita akan melihat Adikarya kembali di area level 2.000 rupiah. Lalu juga ada Waskita Karya juga masih sideways ya. Jadi ini untuk trading saja. Kalau sudah mulai ada koreksi sampai ke area support 2.200, mungkin bisa coba untuk trade buy di area tersebut dan take profit kisaran 2.375 dan 2.400 rupiah. Ya, demikian mungkin dari Bapak Ibu ada ide-ide saham apa lagi yang ingin tanyakan, kita akan diskusi bareng-bareng. Silakan untuk masukkan di kotak yang tersedia. Pertanyaan pertama dari Bapak Yanto Kosasi. Pagi Pak, untuk analisa NIKL, Medco, dan MCOR. Baik Pak Yanto. Ya, NIKL
Kalau Bapak sudah ada barang model bawah sih mungkin bisa coba di trade sell dulu Pak. Ini untuk NIKL tampaknya sudah mulai melemah ya. Ini volumenya juga sudah mulai kecil, dan kalau volume kecil gini trennya akan cenderung turun dan bahkan stagnan. Jika dia jebol di bawah 4320 maka arahnya bisa kembali menuju ke support berikutnya di level Rp4.000 Pak. Jadi kalau sekarang sudah ada barang mungkin coba trade dulu di kisaran Rp5.000 kalau ada kenaikan, dan tunggu nanti di 42 untuk terbalik kembali. Tapi kami sarankan untuk saham ini tidak untuk keep lama-lama. Jadi lagi seperti ini mungkin tunggu sampai ada kenaikan yang cukup kencang seperti tanggal 14 kemarin baru bisa ikut, dan 2 hari kemudian segera jual, karena memang kalau dari volume ini tidak banyak dan artinya sudah mulai ditinggalkan oleh market movernya. Lalu Medco Energi juga masih mengarah ke bawah Pak, dan kalau ingin coba tunggu mungkin coba lihat di level 2200. Kalau lihat dari MACD lainnya ini masih mengarah ke bawah, dan juga histogramnya kalau kita zoom ini masih terus ada di area negatif ya, dan masih ada peluang untuk pelemahan lebih lanjut. Jadi kalau ada pelemahan tiba-tiba mungkin tunggu sampai area di kisaran 2150 hingga 2200 boleh coba untuk trade buy di area tersebut. Ada berita sedikit Mas Adit, ya. Medco yang mungkin bisa mempengaruhi pergerakan hari ini. Jadi Medco merasa harga dan permintaan energi alternatif sekarang kan sudah tidak stabil lagi. Sedangkan kita tahu dia sudah punya usaha pada bagian minyak dan gas, dan juga gas metana batubara. Nah, dia perlahan akan melepas usaha di gas metana batubara yang menurut perusahaan ini merupakan low priority. Yang kita tahu Medco ini sudah punya 3 blok di CBM ini. Coal Metan ini ada di Blok Sekayu, Lematang, sama Muralim di Sumatera Selatan, Bapak Ibu, dan perlahan ini blok-blok tersebut akan dilepas karena menurut Medco akan kembali ke usaha yang berfokus pada minyak dan gasnya saja. Demikian untuk Medco. Ya. Ya. Oke, lalu ada MCOR. Oke. MCOR ini masih sideways Pak, jadi volume juga tidak banyak. Mungkin bisa coba trade buy jika ingin trading di level 265 dan bisa trade sell lagi di level 295 hingga Rp300 Pak. Sementara untuk saham seperti ini yang Bapak sebut tadi lebih banyak untuk trading saja, tidak untuk di hold. Ya Pak Robert, apa suaranya masih hilang? Ibu Foni, saham INAF, Gajah Tunggal, dan LSIP. Baik, Bu Foni. Ya, INAF. Kemarin ini tampak ada tanda-tanda mulai rebound di saham INAF, namun kemarin hari Senin ini malah justru candlestick-nya merah, jadi agak sedikit tertunda ini peluang kenaikannya. Kita lihat hari ini jika dia mampu ditutup di atas level 3.100 Bu, jadi ini bisa dicoba masuk. Namun jika dia masih tertahan di bawah Rp3.000 masih wait and see, karena kalau kembali di bawah ke level 29 mungkin sebagai tunggu di level 2775 atau di 2.800 jika ingin masuk kembali di saham INAF. Dan seperti saham-saham tadi sebelumnya kita bahas, volume juga semakin kisut, jadi tampaknya pergerakan juga tidak akan terlalu kemana-mana. Lalu ada Gajah Tunggal, saham Gajah Tunggal. Oke, Gajah Tunggal ini sudah koreksi sepekan lebih ya, dari harga 1.200 di puncaknya sekarang sudah di level 1.025. Kalau kita lihat apa pernah ada kejadian seperti ini? Ya, ini sudah 1 pekan. Oke, boleh coba tunggu barang 1 hingga 2 hari Bu ya. Jadi kalau ada pembalikan arah, teknikal rebound, jadi artinya misalnya hari ini kita lihat ya, jika sampai
sempat melemah Rp1.000, namun tutupnya kembali menguat di atas level terendah hari itu, boleh ikut masuk. Namun jika dia masih merah terus harga closing di bawah harga open, maka sebaiknya tunggu dulu, jangan masuk. Tunggu sampai harga closing ada di atas harga open, itu merupakan sinyal pembalikan arah dan bisa diikuti barang 2 hingga 3 hari di saham begitu lah. Jadi sampai saat ini kami akan tunggu wait and see dulu sampai ada sinyal pembalikan arah baru bisa masuk di saham ini. Lalu LC kelapa sawit masih ada peluang, masih dalam posisi downtrend. Kami kalau kita lihat ini sudah masuk fase sideways ya. Ini sudah ada di area support ya di 1400, ini mungkin cuma bisa trade buy sedikit. Seandainya dia ada peluang sampai ke level 1450, ini bagus dan terbuka sampai ke level 1500 kembali. Tapi kita lihat di sini 1400-nya, jika dia breakdown ke bawah, sebaiknya tunggu lagi di area 1360 jika ingin kembali masuk di saham. Jadi masuknya sebagian dulu 1400 untuk custom market. Jika dia naik ke atas di atas level 1430 boleh tambah. Namun jika dia justru dibawa ke bawah 14, tunggu dulu sampai ke kisaran 1360 baru boleh tambah lagi sedikit. Tapi tidak full power di saham ini karena memang masih dalam fase downtrend. Untuk trading di fase downtrend lebih sulit daripada fase uptrend karena peluang kita menjual di harga rendah lebih terbuka lebar. Lalu Pak Robert, WSDP, Bumi dan Jasa Marga. Mungkin sedikit sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Gilang Ramadan mengenai saham Jasa Marga ya. Oke, WSDP juga kemarin kita lihat seperti apa ya. Ya masih tertahan, ini sedikit di bawah harga 480 tapi masih di atas 475 ya. Kurang begitu bagus kalau dari indikator MACD-nya sudah mulai melandai kenaikannya. Ini ya hold dulu, watch and see dulu. Bagi yang sudah ada barang mungkin coba tunggu sampai ada posisi di bawah lagi, mungkin bisa averaging down di sana. Mas, Bapak ada rencana untuk buyback sahamnya. Ini dia sedang menyiapkan 1T untuk membuyback sebanyak-banyak itu 7% dari modal ditempatkan di setor penuhnya atau sekitar 1,84 miliar lembar sahamnya. Tapi ini rencana ini masih tunggu RUPS ini sekitar tanggal 26 Juli 2017 mendatang, Mas Adit. Oke, kalau ada buyback saham itu biasanya bagus, berarti company confident dengan kondisi perusahaannya. Ya. Jadi biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga ya kalau ada buyback. Jadi mungkin pertanyaannya adalah di harga berapa? Apakah mereka tunggu sampai harga jatuh dulu baru bertampung atau dari harga sekarang dia mulai masuk? Jadi mungkin tunggu kalau sudah mulai ada tanda-tanda naik pasca pengumuman ini, berarti buyback di harga sekarang. Tapi jika harga masih tertekan, mungkin buybacknya akan di harga bawah lagi. Bumi Resources ya, kemarin tampaknya Bumi pede sekali akan mendapatkan approval OJK sebelum libur Lebaran. Kita lihat apakah benar atau enggak. Kalau dari harganya kemarin sempat ada kenaikan 6% ya. Jadi ini ya masih tetap untuk trading saja di saham Bumi, resisten di kisaran Rp370 hingga Rp400. Tapi tampaknya 370 sudah cukup lumayan jika yang ingin profit taking dari modal di kisaran 330. Sementara menunggu keputusan OJK, sebaiknya masih tetap trading cepat di saham Bumi ini. Next ada saham Jasa Marga. Kenapa kok harga nggak bergerak-gerak? Ya kemarin sudah di fase puncak Pak. Kalau kita teknikalnya ini fase naiknya sudah mulai dari akhir bulan April lalu, sepanjang bulan Mei hingga ke awal Juni ini masih terus menguat, namun sekarang tampaknya sudah mulai ada di fase puncak. Jadi kalau Bapak sudah ada barang, bisa coba siap-siap take profit. Jika ada tarikan ke level 5225 atau mungkin level 5250, boleh trade sell dan tunggu sampai mungkin kira Rp5.000 kembali jika ingin kembali masuk di saham Jasa Marga. Lalu Pak Ibu Rini Makmur ya, ITMG apakah bisa masuk? Oke, lihat ITMG. ITMG
kayaknya masih tunggu dulu Bu. Ini kemarin sinyal indikator MACD-nya juga sudah mulai melemah kenaikannya, dan stokastik juga sudah kembali ke area menuju bawah ya. Jadi masih coba tunggu dulu. Kita lihat support pertama di level 16.400. Jika dia ada pantulan di sana boleh masuk, namun jika tidak kuat dibawa lagi ke bawah. Masih menunggu Bu. Jadi kalau sekarang saatnya belum pas kiranya ya untuk masuk di area ITMG. Lalu Ibu Vivi, saham Soci. Ya, ini masih cenderung sideways. Jadi untuk one day trade saja boleh tampung di kisaran Rp300 dan trade sell kalau ada penguatan sampai ke level 330 sebagai jualan. Jadi ini tidak untuk di hold saham Soci karena fundamental juga tidak ada pendukungan, mungkin hanya sekitar dari sentimen saja, sektor pelayaran saja Bu. Jadi ini takutnya malah kembali tidur sahamnya. Jadi kalau ada aktivitas kenaikan segera jual, dan kalau volume masih mendukung ada koreksi boleh coba tampung, tapi tidak banyak Bu. Ini hanya untuk enjoy the ride aja, jadi nggak untuk invest di saham selain ini. Lalu Pak Agus, ada saham PTBA. PTBA dan saham-saham batubara lainnya juga masih menunggu laporan keuangan Q2-nya nanti ya. Mudah-mudahan bisa kembali cemerlang, karena kalau kita lihat Q1 ini memang ditopang oleh harga batubara yang sudah stabil ya. Kalau sekarang batubara masih di level $70 per tonnya, sudah stabil, dan tinggal kita lihat apakah demand secara volume dari batubaranya juga ikut menguat. Nah, kalau secara teknikal ini sudah juga agak di puncak Pak. Jadi kalau ada barang di PTBA mungkin bisa coba trade sell di kisaran 11.450 sampai dengan 11.500 rupiah. Ini bisa coba dijual dulu dan nanti tunggu sama seperti ITMG. Kalau dia ada di support 11.000 rupiah, ada pantulan di sana boleh masuk, namun jika tidak masih wait and see, takutnya dia kembali menuju arah bawah dan menjebol spot 10.500. Jadi saran saya kalau sekarang Bapak ada barang sudah untung Pak, transfer dulu jualan dan agak sabar nunggunya sampai dia koreksinya sudah cukup panjang, baru kita masuk kembali di saham PTBA. Sambil mudah-mudahan timingnya pas dengan laporan keuangan Q2 keluar nanti, jadi menjadi katalis positif kembali buat saham-saham batubara. Demikian Pak Agus. Ya, tampaknya sudah habis ya pertanyaannya ya. Kami akan cukupkan Philip Webinar edisi hari ini. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di penghujung sisa waktu ini tetap bisa membawa cuan yang signifikan. Selamat pagi dan salam cuan.